Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki malam yang ke-17 Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita mendapatkan rahmat, maghfirah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Indonesia, langit dunia sekaligus, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kapan? Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, yang nilainya kata Allah khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari ibadah usia 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sholat malam ini tepat dengan Lailatul Qadar, sama dengan ibadah 83 tahun 4 bulan. Alhamdulillah, ini ditunggu. Belum tentu kita sampai bulan Ramadan yang akan datang, tidak ada yang menjamin. Kapan itu bulan Ramadan? Itulah disebut dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang agung karena terkait dengan turunnya Al-Quran. Yang turunnya yang kedua, turun berangsur-angsur dari Baitul Izza kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril al-muta'abbad bi tilawati, membaca ibadah luar biasa, membaca ibadah teks Al-Quran, ibadah satu huruf satu kebaikan didapatkan dari jadi 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun, bal kata Rasulullah, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau baca alif lam mim berarti 30. Di luar Ramadan, di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi oleh Allah. Diturunkan secara berangsur-angsur. Untuk apa? Obat sekaligus orang kafir, tidak jumlah wahidah. Dijawab oleh Allah, kadzalika linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Berhatinya mantap, diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Selama kurang lebih 23
Jadi untuk memahami Al-Quran itu ibadah baca Al-Quran tidak sekaligus pada malam ini hatam, tidak akan tertib. Juga baca berangsur-angsur, sedikit-sedikit. Kenapa? Begitu Rasulullah menerima Al-Quran, hatinya tentram, nerima lagi tentram, tenang. Begitu juga baca Al-Quran. Bukan hanya Ramadan, tiap hari baca Al-Quran, setiap baca datang ketenangan, turun rahmat Allah, turun ampunan Allah. Nanti akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Sehingga kata Rasulullah, Iqra'ul Quran ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, nanti akan mendapat syafaat di hari kiamat. Di sini bapak-bapak Rasulullah menggunakan Iqra, bacalah. Demikian pula Al-Quran yang pertama kali diturunkan, yang kata ulama sebagian itu pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan terjadinya perang Badar, Yaumul Furqani, Yaumul Taqal Jam'an, perangan yang terjadi antara orang kafir dan orang Islam yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itu yang pertama, yang sekaligus tidak dikasih tahu oleh Allah kapan tanggalnya, tidak. Lailatul Qadar kapan tanggalnya, tidak diketahui. Dan turunnya yang pertama itu dikatakan inzal, Allah menurunkan sekaligus. Yang kedua ini dikatakan tanzil, turun berangsur-angsur biar kita mempunyai hati yang mantap, tenang, tentram, rutin, istiqomah baca Al-Quran. Manfaatnya luar biasa, baru baca, tetapi bukan Iqra, tapi utlu, tilawah. Jadi tilawah itu berteks, ayat tilawah namanya. Makanya Allah katakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baca yang diwahyukan kepada Rasulullah Al-Quran, dibaca kayak ada tersentuh. Tapi kalau Iqra, mengatakan ayat yang pertama Iqra, bukan utlu. Bacalah, membaca sambil mentadabburi, sambil merenungkan, itu namanya Iqra. Bukan hanya baca teks. Baca teks itu tidak tilawah namanya. Sehingga kalau disebut qari, itu mestinya dia pintar baca, mahir membaca, dan mahir memahami. Itu qari namanya, qari'ah. Kalau hanya bisa membaca bukan qari'ah, tadi Quran, tilawati Quran. Nah, kita ini semuanya qari, ngerti juga enggak? Ya. Nah, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, qiraah itu bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab. Jadi kalau dikembangkan pembentukan kosakata dalam bahasa Arab, ada namanya qiraah, ada namanya Quran. Jadi kalau qiraah itu baca teksnya, teks biasa saja. Tilawah baca teks biasa. Tetapi ketika disebut dengan Quran, itu artinya beda. Setiap kata di dalam bahasa Al-Quran ketika di akhir dengan alif dan nun, maka menjadi sesuatu yang sempurna. Sehingga ketika disebutkan Quran adalah bacaan yang sempurna, bukan bacaan biasa-biasa saja. Tapi kalau kita membaca qiraah, itu bacaan biasa. Begitu disebut Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, karena ada alif dan nun. Rahman, rahmat yang sempurna. Irfan, pengetahuan yang sempurna. Setan, makhluk Allah yang jauh dan pemahaman yang sempurna. Jadi Quran bacaan luar biasa, sehingga membaca Al-Quran ada adabnya.
berantem kecuali Al-Quran. Ada tata caranya, ada tata tajwidnya. Memahami pun ada aturan tertentu, bukan asal orang memahami Al-Quran, ada persyaratannya. Sama dengan tukang bedah, dokter, tidak asal dokter bisa bedah, mesti ahli bedah, mempunyai persyaratan tertentu, bukan memahami dengan selera dan akal. Nah, tetapi dalam perjalanan hidup ternyata tidak semuanya mau membaca Al-Quran. Tidak semuanya senang mendengarkan pemahaman Al-Quran. Tidak semuanya senang ngaji Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Karena itu buatan luar biasa. Kadang-kadang kalau pengajian bahasa Al-Quran 3 menit sudah ngantuk. Pak, ya, betul nggak? Betul. Bacaan sempurna. Tapi coba dia dangdut, pegang HP 2 jam nggak terasa. Tuh. Makanya kata Rasulullah, beliau mengadu sama Allah. Karena umatnya kayak begitu. Suka meninggalkan Al-Quran, baca malas. Dia menulis dengan ngantuk. Apalagi bahasan kajian, bosan, pergi ditinggal. Tapi lebih enak ngobrol. Karena itu kan orang kafir begitu. La tasma'u li hadzal Qur'an wal kafir orang kafir. Ngapain kamu dengar Al-Quran? Dah ngobrol saja. Prosedur ngobrol yang didengarkan orang baca Al-Quran apa obrolan dengan temannya? Obrolan tak ada kenal lagi Al-Quran. Makanya Rasulullah mengadu. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah. Ya Rabb, kaumku ya Rabb, kaumku dia akan menjadikan Al-Quran mahjur, ditinggalkan. Orang ngaji nggak mau didengar, orang ceramah nggak mau didengar. Kenapa? Tapi ini cepat buka HP di rumah. Nanti terawihnya kelamaan, bosan dengerin ceramah. Makanya nggak perlu ada ceramah dah terawih aja langsung. Itu ajakan setan. Mahjur meninggalkan Al-Quran. Satu, tidak mau baca Al-Quran. Yang kedua, baca Al-Quran, bahkan Al-Quran dihafal, tapi tidak pernah memahami Al-Quran. Ada yang memahami Al-Quran, tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran. Itu namanya mahjur. Nanti baca di rumah Al-Quran yang tidur. Sampai buka apinya tafsir Al-Quran itu apa yang dikatakan mahjur. Orang-orang bahkan menonjol Rasulullah itu apa? Innahu lasahirun wa innahu lamajnun. Nabi itu kan tukang sihir. Dikatakan orang gila, itu kan bacaan orang gila. Jemaah Allah, tidak banyak sedikit renungan kata Rasulullah, yushiku ala nasi zamanun la yaqbal min al-islam illa ismu wa la yaqbal min al-Qur'an illa rasmu masajiduhum amiratun wa yakhrabu min al-huda wal ulama'u syarrun indahum takhdhul fitnah wa ta'amadu bihim. Ingat renungan kata Rasulullah, nanti di akhir zaman Islam tinggal nama. Kenapa? Kata Ibn Islam ditanya muslim bukan muslim, tapi tidak mengamalkan syariat Islam. Tinggal nama Islam,
tidak ada lagi mempelajari hukum-hukum Islam. Tidak ada lagi alat-alat yang Islami. Yang itu justru alatnya yang iya. Nah, di sini lah himbauan, ayo kita ikut berperan aktif untuk memasarkan akidah Islam, ibadah Islam, akhlak Islam, sehingga nanti mati dalam keadaan Islam. Kita mesti berjuang. Yang kedua kata Rasulullah, la yabqa min al-Qur'an illa rasmuh. Nanti Al-Quran tinggal tulisannya. Al-Quran ditumpuk di rumah, mas kawin dengan Al-Quran, Al-Quran dibeli, Al-Quran disumbangkan, ditaruh di atas meja, ditaruh di lemari, tidak dibaca. Jangankan memahami, baca pun malas. Nanti akan terjadi kata Rasulullah di akhir zaman. Nah, kita lihat saja, kita jujur saja. Kalau dulu Pak, Ibu di rumah-rumah itu orang itu baca Al-Quran, anak-anak datang ke masjid, ke mushola, habis semua sebagai sabut Al-Quran. Sekarang cari, nggak ketemu, nggak ketemu motor-motor di komplek itu, di rumah-rumah yang terdengar apa? Quran atau orang sedang pegang HP. Tuh. Oh, dan itu indikasi itu sudah ada. Kata Rasulullah ini, apa yang dikatakan Rasul itu wahyu yang datang dari Allah. Terus bagaimana? Ya kita harus berbuat aktif untuk memasyarakatkan Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran. Itu yang dikatakan tanzil, hidup membumikan nilai-nilai Al-Quran. Itu merupakan perjuangan. Terus kita berjuang agar nilai-nilai Al-Quran hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, membaca lagi. Masajidhum amiratun wa yusarrafun minal huda. Masjidnya megah, paling bagus, paling menyenangkan, jamaahnya ramai, tapi di dalamnya ada hidayah kata Rasulullah. Hanya ramai doang, megah doang, tapi tidak ada hidayah. Kenapa? Tidak ada nilai-nilai yang dikembangkan sebagaimana fungsi masjid. Fungsi masjid untuk ibadah, baik ibadah mahdoh faqul minallah, ibadah ziyad faqul minan nas, untuk mencerdaskan umat, menghilangkan kebodohan, berjuang untuk menghilangkan kemiskinan, sehingga imannya mantap. Itu fungsi masjid. Siapa yang masih berjuang? Ya kita umat Islam. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Tentu orang yang berjuang untuk memakmurkan masjid, sehingga masjidnya bernuansa dengan hidayah. Ketika masjidnya dikelola oleh orang-orang yang mempunyai keimanan yang mantap, mempunyai keimanan yang mantap. Ini bukan hanya ramai, bukan hanya indah, tapi kosong dari hidayah waliyadzubillah, lahir kata Rasulullah. Wa ulama'u syarrun tahta hadis sama indahum tahdul fitnah wa ta'udhu fihim. Nanti di akhir zaman ulama-ulama itu jelek, jahat, mengajarkan permusuhan, mengajarkan fitnah, tidak menimbulkan rahmah kesejukan. Kenapa? Karena hanya hawa nafsu, tidak mengerti Al-Quran,
tidak paham Al-Quran, tidak paham hadis, hanya pintar berbicara. Itulah yang kadang-kadang dicenderungi oleh jemaah dengan tepuk tangan dan teriakan-teriakan, padahal hidupnya menyesatkan. Itulah makanya Rasulullah, saya meninggalkan 2 pusaka. Kalau kalian tidak ingin sesat, peganglah 2 pusaka itu. Kitab wa sunnatul Rasul, Al-Quran dan sunnah Rasul. Oleh karenanya, milih ulama untuk khatib, milih ulama untuk ceramah, jangan asal orang. Tapi pilih ulama yang menjadi istiqomah dan kita tahu betul halim, ngerti Al-Quran, ngerti hadis, sehingga jawabannya tidak disesatkan. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi dorongan dan bekal bagi kita supaya kita mendapatkan hidayah dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam mengaruhi kehidupan di alam bangsa ini, dan kita menjadi muslim yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.